Selamat malam Pak Antoni, selamat malam host kita, Coach Wilson, selamat malam semua. Ya setelah jeda selama lebih kurang 2 minggu ya, kita bergabung kembali melanjutkan sesi ke-7. Sebelum kita memulai sesi ke-7 ini, marilah kita bersama membacakan nama kara pata dilanjutkan dengan Ubabaga nama Karapata dan Sarana Ganamana Patah yang akan saya pandu. Berhubungan malam ini Ko Asen berhalangan. Baiklah, mari kita bersama memulai kalimat persujudan. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Kita lanjutkan dengan kalimat persujudan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, tutiyam Buddhang saranang gacchami, tutiyam dhammang saranang gacchami, tutiyam sanghang saranang gacchami, tatiyam Buddhang saranang gacchami, tatiyam dhammang saranang gacchami, tatiyam sanghang saranang gacchami. Demikianlah kalimat persujudan kepada Tiratana. Selanjutnya untuk sesi ke-7 ini, Abhidhamma kelas kita bertajuk Cetasika. Kita kembalikan kepada narasumber kita untuk memandu kita untuk mengulas Abhidhamma ini. Silakan Pak Antoni. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Korodes. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama semuanya. Setelah kita skip 2 minggu, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menjalankan, mungkin ada yang retreat, ya, ada yang juga mempersiapkan pergantian tahun. Jadi semoga ini sudah waktunya kita kembali ke pembelajaran kita, ya, diskusi Abhidhamma kita. Jadi malam ini kita sudah memasuki bab kedua yang itu bab tentang cetasika atau faktor-faktor mental, ya. Ya. Jadi faktor-faktor mental tersebut atau cetasika, apa yang dikatakan dengan faktor-faktor mental, ya. Jadi kalau kita sebelumnya kita mempelajari Abhidhamma, kita di bab pertama, bab cita kesadaran, kita sudah melihat ada berbagai jenis kesadaran-kesadaran, yang mulai dari kesadaran yang
tidak bajik, akusala cita, kemudian ada yang ahetuka cita atau kesadaran tanpa akar, kemudian kusala cita ya baik yang bersifat maha kusala cita, kemudian yang rupa wacara, arupa wacara, dan lokutara cita. Jadi cita-cita itu bisa dikelompokkan dengan begitu banyak. Ini sebenarnya apa yang menjadi sebuah korelasi atau penyebabnya. Sesungguhnya cita itu kalau kita analogkan sebagai, saya kasih sebuah contoh, kita analogkan sebagai satu gelas air yang bersih, yang murni, ya, itulah cita sesungguhnya, ya, yang dia mempunyai karakteristik hanya menyadari akan objek. Namun ketika air yang murni tersebut kita tambahkan zat pewarna, seandainya kita tambah warna merah, maka air tersebut akan menjadi merah. Kemudian kita kalau tambah kuning lagi, dia menjadi orange. Ya. Jadi merah, kuning, atau kalau kita tambahlah lagi dengan warna hijau misalnya, dia bisa menjadi kecoklatan. Jadi artinya air tersebut dia bisa menjadi berwarna karena zat warna yang masuk ke dalam air tersebut. Nah, kalau air tersebut kita misalnya yang bersih murni tersebut kita tambah dengan pewarna tinta hitam, maka air tersebut juga akan menjadi hitam. Nah, jadi demikian sesungguhnya sebenarnya bahwa cita tersebut dia bisa menjadi baik atau buruk karena faktor-faktor mental yang bersekutu dengan cita tersebut. Jadi di faktor-faktor mental atau cetasika ini yang bersekutu dengan dia yang menentukan ya akhirnya dia menjadi kesadaran yang bermoral atau tidak bermoral. Jadi kalau kita melihat karakteristik dari faktor-faktor mental atau cetasika tersebut, cetasika dia adalah dia mempunyai 4 karakteristik umum. Jadi artinya secara umum cetasika itu mempunyai 4 karakteristiknya. Namun nanti masing-masing cetasika itu sendiri juga mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi di sini selalu kita nanti melihat bagaimana setiap faktor-faktor mental tersebut dengan karakteristik masing-masing. Secara umum ya dikatakan bahwa cetasika itu tergantung pada cita untuk kemunculannya ya, dan dia yang mempengaruhi kesadaran tersebut akhirnya menjadi buruk ataupun menjadi baik atau juga netral. Nah, jadi kalau demikian kita lihat cetasika yang mengikutinya itu mempunyai 4 karakteristik yaitu ekupada, eka niroda, eka lambana, dan eka watuka. Ya, ekupada. Jadi artinya cetasika itu muncul bersama-sama dengan cita. Dia tidak bisa mungkin muncul sendirian. Cetasika itu juga dia harus muncul apabila dia ada cita yang muncul bersama dia. Sama, cita juga tidak akan bisa muncul sendirian. Dia juga akan muncul apabila dia bersekutu dengan cetasika yang menjadi persekutuannya. Nah, karena dia muncul bersama sebagai ekupada, maka dia juga akan mengalami kepadaman yang bersama-sama, eka niroda. Ya, muncul bersama, padam bersama. Ekupada dan eka niroda. Kemudian dia akan mengambil objek yang sama. Jadi artinya ketika cita tersebut muncul mengambil satu objek, katakanlah objek penglihatan menghasilkan kesadaran penglihatan,
kesadaran mata, maka kesadaran mata ini mengambil objeknya itu adalah objek penglihatan, sehingga di sini cetasika yang muncul juga mengambil objek yang sama seperti yang diambil oleh cita tersebut. Ya, jadi eka lambana, ya, alambana aramana, ya. Kemudian cetasika juga dia akan berbagi, ya, menggunakan landasan fisik atau waktu yang sama dengan yang dipakai oleh cita. Jadi artinya cita dan cetasika sama-sama berbagi satu landasan yang sama. Nah, kalau tadi kita melihat kesadaran mata muncul mengambil objek yang sama dengan cetasikanya, dia juga muncul pada landasan yang sama di mana kesadaran mata muncul tergantung pada landasan mata, ya, caku watu. Nah, jadi karena kesadaran tersebut, kesadaran mata menggunakan landasan fisiknya itu caku watu, maka cetasika yang muncul bersama cita tersebut juga menggunakan landasan yang sama yaitu caku watu, landasan mata. Inilah yang 4 karakteristik daripada cita dan cetasika tersebut. Ya, 4 karakteristik daripada cetasika tersebut. Sorry. Nah, jadi sehingga demikian untuk kemunculan dari sebuah cita beserta faktor-faktor mental yang bersekutu dengannya untuk menjalankan fungsi daripada sebuah tugas tersebut, dikatakan siapakah dari kedua fungsi tersebut, ya, cita dan cetasika mana yang lebih kuat. Sesungguhnya keduanya mempunyai peran yang sama. Dia tidak dapat dikatakan lagi mana yang lebih kuat. Memang kita ketahui bahwa cita dia mempunyai sifat, ya, mempunyai fungsi sebagai forerunner, sebagai pelopor dari kelompok-kelompok daripada kemunculan tersebut. Nah, tetapi cetasika yang mempengaruhi cita tersebut dan mengarahkan cita tersebut untuk bisa menjalankan sebuah tindakan, ya, baik itu dalam bentuk tindakan batin atau tindakan pikiran, ataupun juga tindakan berdasarkan ucapan. Nah, jadi semuanya ini bisa terjadi apabila ada kemunculan daripada cita dan cetasika bersama-sama. Jadi di sini keduanya mempunyai peran yang sama. Tidak ada satupun yang dikatakan akan mempunyai siapa yang lebih kuat. Keduanya mempunyai hak sama. Ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa setiap tindakan-tindakan kita, setiap pemikiran-pemikiran kita, setiap ucapan-ucapan kita yang dapat terjadi setiap harinya, mereka mempunyai kekuatan daripada potensi kama mereka masing-masing. Jadi di sini keduanya ini dikatakan mempunyai peran yang bersamaan. Ya. Ini tadi 4 karakteristiknya. Oke, sekarang kita lihat. Dari semua cetasika tersebut, kita dikatakan ada 52 cetasika. Ya, ada 52 cetasika. Sebentar ya. Ada 52 cetasika. Dari ke-52 cetasika tersebut, kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi seperti kalau kita sebagai seorang manusia itu juga ada kelompok-kelompoknya. Ada orang-orang yang memang mempunyai
sifat yang buruk. Ya, ada orang-orang yang mempunyai sifat buruk, ada orang-orang yang mempunyai sifat baik. Namun juga ada orang-orang yang dia agak netral, ya. Atau dia katakan dia bukan kelompok daripada orang-orang yang dari orang-orang jahat, juga bukan kelompok orang baik. Jadi dia bisa berteman dengan kedua kelompok. Kemanapun di sana, dia merasa dia bisa menyesuaikan diri. Ya. Jadi sama. Faktor-faktor mental tersebut juga kita bagi menjadi 3 kelompok, di mana yang pertama itu kelompok pertama itu yang kita sebut sebagai anya samanya cetasika. Anya samanya cetasika itu adalah faktor-faktor mental yang netral. Ya, dia adalah faktor-faktor mental yang bersifat netral. Dia bukan tidak bermoral, juga bukan yang baik. Ya. Jadi dia bersifat netral. Kemudian ada akusala cetasika. Akusala cetasika yaitu cetasika atau faktor-faktor mental yang buruk, yang tidak bermoral. Kemudian ada sobana cetasika, yaitu faktor-faktor mental yang baik. Di sini kita melihat dari ke-52 faktor-faktor mental tersebut, yang bersifat netral di sini ada 13. Ya. Sedangkan yang bersifat tidak bermoral ataupun faktor-faktor mental yang buruk ada 14. Nah, kemudian faktor-faktor mental yang baik, yang indah ada 25. Ya. Sesungguhnya dari faktor-faktor mental yang ada, ya, 25 itu adalah merupakan faktor-faktor mental yang baik. Jadi sesungguhnya manusia itu adalah baik sesungguhnya, namun karena dipengaruhi oleh munculnya faktor-faktor mental yang buruk, ya 14 akusala cetasika tersebut, banyak orang itu menjadi banyak melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita bisa menggali ke dalam diri kita sendiri, sebenarnya di dalam diri kita itu banyak hal-hal yang lebih banyak hal-hal yang baik yang kalau bisa kita gali. Namun karena kita lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi daripada kehidupan yang buruk, akhirnya kita juga terkontaminasi menjadi buruk, sehingga kehidupan kita itu lebih banyak menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian kita lihat ya, sekarang kembali lagi. Di dalam faktor-faktor mental tersebut, anya samanya cetasika, netral. Ya, jadi dia bisa bersekutu dengan akusala cetasika, atau juga dia bisa bersekutu dengan sobana cetasika. Tergantung kondisinya nanti. Artinya dia bisa bersekutu dengan keduanya. Namun dalam hal ini kita melihat lagi bahwa anya samanya cetasika itu juga ada terbagi 2 subkelompok. Yang pertama yang kita sebut sebagai sabacita sadarana cetasika. Ya, jadi artinya sabah atau seluruh, sabah sabe ya. Kita sering membaca sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk sabasata. Jadi ini sabacita, semua kesadaran. Sabacita sadarana, faktor-faktor mental yang bisa bersekutu dengan semua cetasika. Jadi ini dia tidak membedakan yang mana, asalkan cetasika itu cita itu mau muncul beserta salah satu cetasikanya, baik itu yang buruk ataupun yang baik, dia pasti akan hadir untuk bersekutu. Ya, yang manapun juga. Kalau yang muncul itu akusala cita, berarti kesadaran yang bersekutu dengan faktor-faktor yang mental yang buruk. Di sana sabacita sadarana cetasika ada 7. 7 ini pasti bersekutu dengan faktor-faktor mental, dengan kesadaran yang buruk tersebut. Nah, kalau yang muncul nanti adalah
sobana cita ataupun kesadaran-kesadaran baik yang bersekutu dengan faktor-faktor mental yang indah tersebut, yang sobana cetasika, pada saat itu sabacita sadarana cetasika yang 7 tersebut juga pasti akan hadir bersekutu dengan kesadaran tersebut. Jadi ini artinya orang yang dia tidak memilih-milih teman, dia bisa bersekutu bergaul dengan pihak mana, dia bisa menyesuaikan diri ya, di sini ya kira-kira. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan pakinaka cetasika. Jadi kalau pakinaka cetasika tersebut kita dia dikatakan secara tertentu ya, secara tertentu atau partikular selektif. Jadi dia bersekutu secara tertentu, secara selektif dengan faktor-faktor mental, baik itu faktor-faktor mental yang indah maupun dengan kesadaran-kesadaran yang indah yang bermoral ataupun kesadaran-kesadaran yang tidak bermoral. Nah, jadi ini dia bisa bersekutu, artinya dia tetap netral, tetapi dia tidak senantiasa. Ada kalanya dia bersekutu dengan kesadaran tertentu, tapi dia memilih. Ini ada nanti kita pelajari di dalam persekutuannya, ya. Bagaimana faktor-faktor tersebut bersekutu, kenapa dia bersekutu, kenapa dia tidak bersekutu. Nah, ini yang hanya samanya cetasika, faktor-faktor mental yang netral, yang terbagi atas 2 grup tersebut. Nah, kemudian kelompok yang kedua, akusala cetasika. Akusala cetasika, faktor-faktor mental yang tidak bermoral. Faktor-faktor mental yang tidak bermoral atau faktor-faktor mental yang tidak bajik, di mana di sini dia juga dibagi menjadi subkelompok, tapi di sini ada 4 subkelompoknya. Ya. Yang pertama kita sebut sebagai moha catuka. Ya. Moha itu berarti yang moha sebagai pemimpinnya, ya, kegelapan batin di sini sebagai pemimpinnya, catuk 4. Jadi 4 faktor-faktor mental dengan moha sebagai pemimpinnya. Jadi ini juga kita sebut sebagai akusala sadarana cetasika, yaitu faktor-faktor mental yang selalu bersekutu dengan kesadaran-kesadaran yang tidak bermoral. Jadi asal kesadaran yang tidak bermoral, dia bersekutu dengan dia. Karena kalau kita lihat kesadaran yang tidak bermoral, baik itu kesadaran yang dengan akar keserakahan, moha juga hadir. Ya. Atau kesadaran yang dengan akar kebencian, kemarahan atau akar dosa, moha juga tetap hadir, ya kan? Sehingga ketika kita melihat kehadiran daripada sebuah kesadaran dengan akar loba, dia tetap bersekutu dengan moha. Jadi loba moha ataupun dosa moha. Ya, jadi sehingga moha catuka ini kita sebut juga sebagai akusala sadarana cetasika. Nah, kemudian yang subkelompok kedua lobatri, ya. Nah, kalau kita lihat dulu yang lobatri artinya ada 3, ya. Ada 3 kesadaran dengan loba sebagai pemimpinnya. Nanti kita baru uraikan, ya. Nah, jadi ada 3. Jadi di dalam kelompok-kelompok faktor-faktor mental tersebut, di mana mereka 3, di mana loba sebagai pemimpin daripada subkelompok faktor mental tersebut. Selanjutnya dosa catuka. Dosa catuka yaitu 4 faktor mental di mana dosa sebagai pemimpinnya. Kemudian entry. Entry yaitu terakhir, yang 3 terakhir, di mana yang dia selalu muncul
dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, nanti kita bahas lewat ketika kita melihat uraian-uraian daripada masing-masing faktor-faktor mental yang akan 52 tersebut. Setelah itu kita lihat kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga yaitu Sobana Cetasika. Sobana Cetasika. Di sini kita lihat ada 25. 25 faktor-faktor mental yang indah tersebut, dia masing-masing juga dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu ada 19 yang disebut sebagai Sobana Sadarana Cetasika, yaitu cetasika ataupun faktor-faktor mental yang bersekutu dengan semua kesadaran-kesadaran yang baik, kesadaran-kesadaran yang bermoral. Jadi setiap kesadaran-kesadaran yang bermoral muncul, 19 Sobana Cetasika tersebut hadir menyertainya, bersekutu dengan kesadaran tersebut. Kemudian ada Wirati 3. Jadi 3 cetasika yang boleh dikatakan melakukan pengendalian. 3 cetasika yang melakukan pengendalian untuk tindakan-tindakan yang baik. Ya, dia nanti kita lihat di uraiannya sebagai sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa. Nah, kemudian 2 apamanya. 2 apamanya artinya 2 kesadaran-kesadaran yang limitless. Ya, yang limitless artinya unlimited. Jadi dia di sini mempunyai suatu fungsi yang tidak punya batas. Ya, apa saja nanti yang masuk kita lihat nanti di uraian. Kemudian yang terakhir yaitu panindriya. Ya, panindriya itu gabungan dari panya dan indriya. Ya, panya kebijaksanaan, indriya pengendalian. Jadi kemampuan pengendalian indriya kebijaksanaan, ya, panendriya. Ini 1. Jadi ini 3 kelompok daripada faktor-faktor mental tersebut, hanya samanya akusala dan sobana masing-masing dengan subkelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita coba mempelajari uraian daripada masing-masing. Oke. Sampai di sini kira-kira ada nggak pertanyaan yang mungkin muncul yang agak bingung? Jadi sebelum kita maju lebih jauh, kira-kira kalau yang rasa bingung bisa kita jelaskan. Ada? Ya, gimana? Kalau seseorang melatih diri, Pak Antoni, kalau seseorang melatih diri, itu artinya dia itu melatih dia punya apa? Anasamanya atau sobana, supaya dia bisa ke arah yang baik, Pak Antoni. Jadi sebenarnya pengendalian diri itu, berlatih untuk mengendalikan diri, jadi artinya kita mencoba untuk mencegah ya 4 yang dikatakan 4 idipada ya, 4 usaha yang sangat luar biasa, yaitu mencoba untuk memunculkan atau pertama untuk menekan supaya kesadaran-kesadaran buruk yang belum muncul itu jangan muncul, ya kan? Nah, kalaulah kesadaran yang sudah buruk yang sudah muncul itu ditekan supaya menjadi tertekan. Kemudian membangkitkan kesadaran-kesadaran baik yang belum muncul supaya menjadi muncul. Dan apabila kesadaran baik yang sudah muncul ini makin ditingkatkan. Jadi ini di mana artinya kita mengendalikan supaya kesadaran-kesadaran yang baik itu muncul, di mana supaya kesadaran-kesadaran yang bersekutu dengan faktor-faktor mental yang baik itu yang menjadi lebih dominan.
Kalau kesadaran-kesadaran buruk yang muncul, yang sudah muncul, kita tekan supaya dia menjadi lemah. Ya, kesadaran-kesadaran buruk yang mungkin belum muncul, kita tekan supaya dia tidak muncul. Nah, jadi di sini nanti artinya memang pengendalian kita itu mengendalikan batin kita supaya bisa mengendalikan supaya faktor-faktor yang buruk itu tidak muncul. Karena kebiasaan kita sudah sering terpengaruhi oleh kondisi-kondisi daripada kotoran-kotoran batin kita, sehingga boleh dikatakan setiap harinya kita cenderung melakukan hal-hal yang lebih banyak kehidupan kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dipengaruhi oleh kotoran-kotoran batin kita. Jadi artinya faktor-faktor mental yang buruk itu jauh jadi lebih dominan. Ya, jadi inilah yang dikatakan nanti. Oke, kita coba bahas ya masing-masing cetasika ini terlebih dahulu. Nanti di bab diskusi kita bisa bahas lebih detail. Dari kita mulai dari 13 anyasamanya cetasika, yang sub kelompok pertamanya itu sabacita sadarana cetasika. Ya. Sabacita sadarana cetasika tujuh kesadaran yang bersekutu dengan semua. Sebentar ya, saya coret dulu ini kok. Nah, yang bersekutu dengan semua jenis kesadaran-kesadaran yang bisa muncul. Jadi apa saja 7 sabacita sadarana tersebut? Kalau Anda ada buku Abhidhamma yang di tempat Anda, bisa buka juga di dalam buku ada, atau kalau di tabel yang paling terakhir juga ya, di tabel nomor 2. Tabel nomor 2, cat nomor 2 di sana juga nanti kita bisa lihat ya. Nah, sekalian bisa buka bukunya juga. Nah, jadi kalau kita melihat sabacita sadarana cetasika tersebut, dia terdiri dari phasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, dan manasikara. Apa sebenarnya tersebut? Memang di dalam mempelajari Abhidhamma, coba kita untuk bisa memahami dalam bentuk bahasa-bahasa palinya. Karena lebih gampang nanti kita lihat. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, ini nanti kita akan kesulitan dalam memahami persekutuannya. Ya, namun kita coba lihat apa artinya. Phasa. Phasa di buku ada, tapi saya menjelaskan secara singkat. Nanti Anda coba baca di buku semua secara detail. Phasa itu adalah kontak. Ya. Kontak artinya bila ada objek yang berhubungan kontak dengan salah satu daripada pintu indera kita, inilah yang menyebabkan munculnya kesadaran tersebut. Jadi phasa, pacaya, wedana ya. Jadi karena ada muncul kesadaran tersebut maka muncul wedana, ada muncul. Jadi phasa itu kontak. Kontak antara objek indera dengan pintu indera. Katakanlah sebuah objek penglihatan. Sekuntung bunga yang Anda lihat itu adalah objeknya yang dia kontak dengan pintu mata. Ketika kontak antara objek bunga tersebut dengan pintu mata, maka muncullah yang dikatakan kesadaran mata caku winyana. Nah, jadi ini diperlukan adanya kontak. Kemudian wedana. Wedana itu perasaan. Setelah adanya kontak, adanya kemelekatan kepada objek tersebut, ya, ataupun adanya suatu sensasi yang muncul karena objek tersebut bisa, maka muncullah wedana sanya, wedana atau perasaan. Ya. Kemudian sanya itu adalah pencerapan, ya, persepsi kita. Jadi artinya ketika kita melihat sekuntum bunga,
Kalau tiba-tiba Anda pergi ke satu daerah yang mungkin asing, Anda belum pernah datangi, atau mungkin di tempat yang jauh, Anda tiba-tiba melihat sekuntum bunga. Namun bunga ini adalah bunga yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Pada saat itu Anda ditanya ini bunga apa? Anda akan sulit untuk menentukan. Nggak pernah lihat ya. Dan nggak pernah tahu. Kita sering merasakan begitu. Kenapa? Karena dalam hal pencerapan kita sebelumnya terhadap objek tersebut belum ada. Nah, tapi ketika Anda di sini ya, katakanlah Anda melihat bunga teratai. Semua orang Anda sudah tahu bunga teratai. Ketika Anda melihat bunga tersebut, Anda tahu, oh ini bunga teratai. Kenapa Anda tahu ini bunga teratai? Karena di dalam pencerapan batin Anda, sebelumnya sudah ada gambaran, persepsi daripada bunga tersebut. Jadi sehingga tersebut Anda tahu. Jadi sanya itu pencerapan atau persepsi. Kemudian yang selanjutnya cetana. Cetana itu adalah kehendak, ya, kehendak, keinginan yang kuat atau kehendak terhadap objek tersebut. Ya, adanya kehendak. Nanti bagaimana kita munculnya keinginan untuk katakanlah ingin memiliki bunga tersebut. Kemudian ekagata. Ekagata yaitu suatu kondisi di mana untuk menyatukan semua faktor-faktor mental yang ada, ya, bersekutu dengan kesadaran itu supaya bisa melaksanakan tugas daripada kehendak di sini. Ya, jadi dia ada satu penyatuan ekagata. Katakanlah kalau kita mau melakukan sebuah tindakan perbuatan, kita harus menyatukan semua pikiran kita, juga gerak tubuh kita harus kita satukan, searahkan dengan pikiran, baru kita bisa bergerak mengambil. Jadi di sini ada ekagata. Ya. Kemudian jiwitindriya. Jiwitindriya di sini adalah daya hidup, ya. Daya hidup daripada faktor-faktor mental tersebut. Tidak mungkin faktor-faktor mental itu bisa bekerja kalau dia tidak mempunyai daya yang menghidupkannya, kemampuan psychic life atau ya daya hidup daripada faktor-faktor mental tersebut. Nah, jadi nanti kalau di materialitas di sana juga kita ada yang dikatakan dengan jiwitarupa, daya hidup daripada materialitas. Jadi di sini jiwitindriya sebagai daya hidup daripada mentalitas. Ya, manasikara. Manasikara itu kalau kita katakan mau terjemahkan kira-kira dia adalah refleksi, pertimbangan ataupun perhatian yang dapat kita. Jadi artinya kita bisa mengetahui sesuatu itu apabila ada perhatian kita pada objek tersebut tanpa perhatian. Ya, walaupun Anda berkontak dengan objek tersebut, pintu mata ada hubungan kontak dengan objek, tapi tanpa perhatian Anda tidak akan mengetahui objek tersebut. Ya, ketika perhatian Anda teralihkan, ketika Anda penuh pemikiran, Anda selalu dalam kondisi yang memikirkan permasalahan-permasalahan, atau Anda ketika termenung misalnya, ya, di mana perhatian Anda tertarik tidak pada objek, bahkan ketika teman Anda yang paling dekat sudah berada di depan Anda juga tidak menyadari kehadiran dia. Jadi di sini perhatian, di sini manasikara itu tidak ada, tidak bekerja. Nah, jadi ini manasikara itu mesti ada. Jadi ketujuh daripada faktor-faktor mental tersebut, pasa wedanasanya, cetana, ekagata, jiwitindriyam, dan manasikara ini selalu hadir ya pada semua jenis kesadaran-kesadaran apapun. Baik itu kesadaran-kesadaran yang bermoral ataupun itu kesadaran-kesadaran yang tidak bermoral.
Kemudian kita melihat kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, subkelompok kedua, pakinaka. Jadi artinya secara partikular, secara tertentu, dan secara selektif bersekutu dengan beberapa dari Sobana Cita dan juga dengan beberapa daripada Asobana Cita. Jadi bersekutu dengan yang indah ataupun juga yang tidak indah. Ya. Apa saja yang dari pakinaka cetasika tersebut, di sini kita lihat ada 6 ya, ada 6 faktor-faktor mentalnya yaitu witaka, wicara, adimoka, wirya, piti, dan canda. Jadi kalau kita melihat ke-6 daripada faktor-faktor mental tersebut, jadi di sini kita dapat melihat daripada masing-masing. Jadi artinya kita lihat bahwa Witaka sebenarnya itu merupakan suatu aplikasi atau penerapan awal daripada batin ke objeknya. Jadi ketika adanya objek di sini pasarkan kontaknya, tapi di witakanya di sini adalah merupakan yang sebagai penerapan atau dia yang mengarahkan indera itu ke objeknya. Ya, jadi di sini dia menaruh perhatian itu menaruh kepada arus mental atau kesadaran itu ke objeknya. Nah, di sini yang dikatakan witaka. Kemudian wicara diterjemahkan sebagai sustain application. Jadi itu adalah tadi yang pengarahan awal atau penerapan awal di sini adalah penerapan bertahan daripada batin pada objek. Kemudian untuk mengamatinya atau mencermatinya secara berulang-ulang. Jadi kalau kita lihat bahwa witaka itu mengarahkan batin ke objeknya, wicara itu adalah batin sudah terarah kepada objek, dia yang mengamatinya berulang-ulang, atau boleh katakan juga menganalisa dia, ya, mencoba untuk mempelajari objek itu, mengamati objek itu secara terus-menerus, dia mempertahankan. Jadi kalau ketika kita lari atau kita coba melihat ke dalam kelompok kesadaran yang muncul di dalam kesadaran jana misalnya, di mana witaka itu adalah batin yang mengarahkan batin ke objek daripada patibaga nimitta, ya, objek daripada kesadaran jana kan objeknya itu patibaga nimitta. Jadi witaka itu mengarahkan arus batin itu ke objek, sedangkan wicaranya itu mengamati objek tersebut secara berulang-ulang. Jadi dia mengamati patibaga nimitta tersebut secara berulang-ulang dan mempertahankannya. Nah, kemudian yang ketiga adimoka. Adimoka itu adalah suatu keputusan, ya, suatu keputusan yang diambil untuk menentukan apakah objek tersebut baik atau buruk. Nah, di sini adimoka menentukan. Kemudian wirya. Wirya adalah suatu usaha yang dikerahkan. Usaha yang dikerahkan agar kesadaran tersebut bisa bergerak untuk menyadari objek tersebut. Jadi di sini merupakan usaha, ya, kemampuan berusaha. Kemudian piti. Piti adalah suatu kegiuran yang muncul, ya, apabila objek tersebut dia adalah objek yang menyenangkan dan menimbulkan rasa giur, rasa kesenangan yang kuat terhadap objek tersebut. Jadi muncullah piti, ya. Kemudian yang keenam itu canda. Canda di sini adalah suatu wish, ya, wish ataupun desire, keinginan untuk terhadap objek tersebut, ya.
satu keinginan terhadap objek tersebut, canda. Jadi Vitaka, Wicara, Adimoka, Wirya, Piti, dan Canda ini adalah 6 faktor-faktor mental yang juga bersifat netral. Namun dalam pelaksanaan tugasnya dia bersifat partikular, bersifat tertentu, dan selektif memilih. Dia akan bersekutu dengan kesadaran yang bagaimana. Oke, ini kita udah masuki kelompok daripada faktor-faktor mental yang kelompok pertama, hanya samanya cetasika. Oke, ada pertanyaan sementara? Tony, ada Pak Tony. Ya, oke. Ya, kalau dilihat dari faktor mental partikular, Pakinaka, Cetasika kan ada positif, ada yang negatif. Baik yang sobana maupun asobana. Halo? Ya, oke. Ya, tetapi kalau dilihat daripada pecahannya itu Vitaka, Wicara, Adimoka sampai ke Canda, itu kan yang positif. Maksudnya yang sobana. Lah sebetulnya kalau umpama hal yang negatif kan bukan canda tapi tanha. Nanti kita bedakan beda daripada canda ke tanha gimana. Ya, wish itu bagaimana, desire itu bagaimana, ya. Tanha itu boleh katakan sensual desire. Oke, nanti kita coba lihat bahwa canda di sini wish-nya itu dia bukan masih bersifat netral. Jadi satu keinginan awal yang belum terpengaruhi kondisi baik atau buruk. Ketika nanti candanya ini, katakanlah Anda mempunyai suatu keinginan awal untuk bertemu dengan seseorang. Pada saat itu, katakanlah misalnya teman Anda satu mengatakan, saya punya satu orang teman yang akan saya kenalkan dengan Anda. Anda mempunyai satu wish, keinginan, oke, baik, saya bersedia berkenalan dengan teman Anda. Ya kan? Nah, ketika wish ini berjalan, dia masih netral. Pada saat Anda bertemu dengan orang tersebut, ya, misalnya orang tersebut ternyata dia mempunyai suatu kondisi yang begitu baik sehingga Anda begitu mengaguminya, ya. Atau katakanlah Anda seorang pemuda yang masih lajang bertemu dengan dikenalkan dengan seorang wanita ternyata yang begitu anggun dan begitu baik, Anda pada saat itu muncul keinginan untuk mendekatinya. Di sana baru muncul menjadi tanha. Jadi di sini dia wish canda di sini dia masih netral. Ya. Nah, kalau tadi yang dikenalkan itu adalah bahkan ternyata orang yang sudah Anda kenal dan ternyata orang yang paling Anda tidak sukai, pada saat itu mungkin muncul penolakan. Ya. Jadi muncul keengganan, dosa muncul di sini. Nah, jadi pada saat canda di sini dia masih bersifat netral. Oke? Ya. Jadi diartikan bahwa faktor-faktor mental partikular itu dianggap sebagai awalnya sebagai positif. Nanti dia bukan berarah positif, ke netral ke positif karena kan hal yang bagus. Belum tentu, canda itu belum tentu bagus. Ya dia netral, dia nanti bisa menjadi baik atau buruk kalau dia berkembang menjadi tanha ya jadi negatif. Oh, baik. Berarti kalau dikatakan wirya kan selalu diasosiasikan sebagai positif. Tetapi kalau orang punya bersemangat tapi melakukan kejahatan, itu pun juga bisa diartikan bisa juga ke arah semangat tapi berbuat kejahatan ya, Pak Antoni. Ya, karena dia bersifat netral. Wirya netral. Jadi kalau kita katakanlah Anda mau membantu orang lain, wirya yang muncul pada Anda itu di sini netral, tapi ketika berbuat baik
kan butuh wirya, butuh usaha untuk bisa melakukan perbuatan baik, bukan? Nah, tanpa wirya kita tidak mungkin bisa bekerja membantu orang lain. Nah, kemudian ketika seseorang pencopet yang ingin mencuri barang milik orang lain, dia juga mesti ada wirya. Tanpa wirya nggak mungkin dia bisa bekerja. Dia harus adanya suatu energi untuk bergerak, untuk pergi mengambil barang orang lain. Ya, jadi di sini wirya juga negatif. Jadi yang anya sama netral. Wirya juga netral. Jadi di sini semua anya samanya cetasika itu, anya samanya itu semua 13 bersifat netral. Cuma 7 sahabat cita sadarananya itu bersifat bersekutu secara keseluruhan, tidak memandang. Nanti di Pakinaka ini dia secara tertentu, partikular dan selektif. Ya. Oke. Dalam arti kalau yang 7 itu adalah satu paket ya Pak Antoni. Jadi tidak mungkin satu paket tidak bisa dia sendiri, hanya pasar, tidak ada lainnya. Enggak. Jadi satu paket. Satu bersamaan. Ya, selalu muncul bersamaan. Kalau 6 itu terpisah-pisah. Masih bisa terpisah, ya, bisa terpisah. Ya. Bisa 6 muncul semuanya, bisa juga enggak muncul 5 atau bisa muncul 4. Tergantung kondisi. Terima kasih Pak Antoni. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi, oke. Tadi fasa eka kata. Ya. Jadi, kemudian kita coba masuki ke yang akusala cetasika ya. Masuk tidak bermoral langsung dulu. Nah. Jadi akusala cetasika di sini kita melihat dia adalah faktor-faktor mental yang tidak bermoral, faktor-faktor mental yang buruk. Kemunculannya itu selalu menghasilkan kesadaran-kesadaran yang buruk. Jadi dari 14 akusala cetasika tersebut kita melihat ada 4 yang dimasukkan ke sebagai moha catuka atau akusala sadarana cetasika. Ya, sadarana bersekutu, akusala yang tidak bermoral. Jadi bersekutu dengan semua kesadaran-kesadaran yang tidak bermoral. Nah, ke kelompok 4 cetasika tersebut dipimpin oleh moha sebagai pemimpinnya. Nah, moha, ahirika, anotapa, dan udaca. Ya, jadi moha dapat disamakan sebagai awija, ya, yang dapat dikatakan sebagai kebodohan, ketidaktahuan, ataupun hayalan, ya, dilusi. Nah, jadi juga boleh katakan sebagai kegelapan batin, ya. Kemudian ahirika, jadi di sini ketiadaan atau ketiadaan moralitas rasa malu untuk melakukan perbuatan buruk. Jadi dia tidak ada rasa malu untuk melakukan perbuatan yang buruk. Ya. Jadi dia dengan gampangnya tanpa merasa malu melakukan hal-hal. Orang sekarang cenderung dalam dunia kehidupan sekarang banyak cenderung untuk munculnya kondisi tersebut, ya. Ahirika, bahkan anotapa juga ketiadaan moralitas rasa takut untuk berbuat keburukan. Jadi dia bisa dengan tanpa rasa takut melakukan hal-hal yang buruk. Ya, kita katakan contoh, ya. Banyak dalam kehidupan sosial orang, dia tidak memandang orang tersebut menghasilkan pendapatannya itu dari mana. Ketika dia berhasil dalam kehidupannya, menjadi orang yang mempunyai kedudukan, mempunyai kekayaan dan kekuasaan, orang akan merasa kagum. Walaupun orang-orang tahu bahwa dia mendapatkan itu dengan cara-cara yang tidak bermoral, misalnya. Bahkan ada yang dengan bangga dan sombongnya mengatakan bahwa coba kamu lihat, si Anu itu berhasil saya tipu, ya.
maka semua hartanya itu sekarang menjadi milik saya. Betapa bodohnya dia kan, bisa saya tipu. Nah, sebenarnya menipu itu adalah sebuah perbuatan buruk kan. Tapi orang tuh sekarang itu cenderung dia merasa perbuatan itu tidak perlu dimalui. Ya, tidak malu mengatakan bahwa saya sudah menipu orang itu. Nah, jadi cenderung saat ini adalah akhirika itu begitu berkembang. Manusia tidak ada rasa malunya itu bahkan untuk melakukan hal-hal yang buruk itu jadi tidak ada rasa malu. Tapi kalau kita katakan kita masih memiliki rasa malu ya untuk melakukan perbuatan buruk, itulah sesungguhnya merupakan hirika ya. Jadi ahirika itu nanti hirika. Jadi di sini 4 kelompok yang dipimpin oleh moha tersebut kita lihat dia pertama itu kegelapan batin, kedua tidak ada rasa malu, ketiga tidak merasa takut untuk melakukan hal-hal yang buruk, keempat baru ada yang dikatakan udaca. Udaca itu tidak tenang, khawatir. Ya. Jadi di sini dia adalah kondisi batin yang gelisah. Ini yang masuk ke dalam kelompok moha juga. Kemudian kelompok yang kedua lobatri. Ya, lobatri ya disebut juga papancadama. Ya, nanti kenapa dimaksud pancadama nanti kita lihat. Nah, yaitu 3 kelompok daripada 3 jenis cetasika yang dipimpin oleh loba, di mana di sini ada loba, diti, mana. Ya, loba, diti, dan mana itu 3 faktor-faktor mental. Loba itu adalah di sini yang tadi Koharjoyo yang mengatakan tanha ya. Loba itu kalau dapat dikatakan juga dengan raga, disebut raga ataupun hanta, keserakahan, kemelekatan dan nafsu keinginan yang kuat. Jadi keinginan untuk memiliki. Ada ketika kita melihat sesuatu ya muncul suatu keinginan. Ketika keinginan yang makin menguat, akhirnya muncullah kemelekatan ya, menjadi tanha. Dari loba dia menjadi bertambah kuat menjadi tanha. Ketika nanti tanha yang menjadi kuat, dia baru menjadi setelah melekat itu makin kuat, dia menjadi pencengkraman, tidak bisa melepas dari keinginannya lagi. Ya, yang kita sebut dengan upadana. Nah, jadi kemudian di sini ada diti, pandangan salah. Ya, ketika orang tersebut mempunyai pandangan salah, ya, mempunyai loba, biasanya akan juga di sini ada juga pandangan salah bisa muncul. Ya, kita bisa mempunyai keinginan terhadap sesuatu hal-hal yang baik di dunia tersebut. Misalnya kita ingin barang-barang yang indah, barang-barang yang baik. Ya, ini di sini akan bersekutu juga dengan diti. Kenapa dia bisa bersekutu dengan diti? Karena kita mempunyai pandangan salah. Sesungguhnya benda-benda yang di dunia tersebut sebenarnya adalah bersifat tidak kekal, ya anicca, ya dan menimbulkan duka. Tapi karena keinginan kita tersebut kita mempunyai pandangan salah terhadap tersebut. Seharusnya anicca kita menganggapnya sebagai nicca. Ya, sehingga kita juga menjadi melekat menginginkan barang tersebut. Sehingga sesungguhnya dia adalah menimbulkan penderitaan, duka. Kita menganggap itu malah menjadi sebuah kesenangan. Jadi di sini. Kemudian juga bisa muncul di sini ada mana bisa bersekutu dengan loba. Ya. Jadi ketika kita mempunyai keinginan dan kita berhasil mendapatkan keinginan kita, kita juga terkadang merasa adanya mana keangkuhan bisa muncul. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan faktor-faktor mental yang dengan lobatri, ya, di mana loba sebagai pemimpinnya. Berarti ini ada lompat satu ya, dosa catuka ya. Kemudian 4 faktor-faktor mental dengan dosa sebagai pemimpinnya
Di sini ada dosa, isa, macarya, dan kukuca. Dosa atau juga patiga itu suatu kemarahan atau kebencian, juga niat jahat ya. Niat jahat, kemarahan, kebencian. Ini yang dikatakan sebagai dosa. Kalau kita melihat di kesadaran dengan akar dosa, ya kita melihat di sana perasaannya domanasa sahagatam patiga sampayutam. Domanasa sahagatam. Domanasa itu adalah rasa menyakitkan secara batin, ya, secara mentalitas dia sangat menyakitkan, perasaan yang sangat menyakitkan yang bersekutu. Patiga sampayutam, bersekutu dengan kebencian, bersekutu dengan kemarahan. Ya, di sini dosanya. Kemudian isa, isa itu iri hati ataupun ada kecemburuan. Ya, kita iri terhadap kepemilikan orang lain, iri terhadap kesuksesan orang lain, dan iri terhadap apapun yang orang lain itu lebih baik daripada kita. Nah, ini di sini isa bekerja. Kemudian ada macarya. Macarya itu kekikiran, ya, kekikiran atau pelit ya di sini, enggan berbagi sesuatu yang menjadi miliknya dengan orang lain. Yang terakhir itu adalah kukuca. Kukuca dapat dikatakan sebagai kekhawatiran bisa, ya, tapi juga sebagai penyesalan. Penyesalan di sini artinya mungkin kalau kita sebut sebagai satu penyesalan yang kenapa seharusnya saya tidak melakukan perbuatan buruk tersebut. Ya, betapa menyesalnya. Kenapa saya melakukan tersebut? Ataupun terkadang ketika kita sudah berada di usia-usia yang lanjut, terutama orang-orang yang sudah cukup berusia, sering berpikir, kenapa di masa muda saya tidak bisa berpikiran baik? Kenapa di masa muda saya tidak melakukan hal-hal yang buruk? Ya, cenderung muncul penyesalan. Ya. Jadi menyesal karena telah melakukan perbuatan buruk, atau juga menyesal kenapa juga tidak melakukan perbuatan baik. Nah, ini yang dimasuk ke dalam kelompok kuca. Kemudian yang kelompok terakhir dari dosa yaitu entry. Entry yaitu yang dikatakan dengan tiga kelompok cetasika terakhir yang tidak bermoral, itu tinamida dan wicikica. Tinamida selalu muncul bersama-sama, tinamida, kemalasan dan kelambanan, kekurangan semangat, kekurangan energi untuk melakukan hal-hal tertentu, yang melakukan perbuatan. Yang terakhir itu wicikica, sebuah bentuk keraguan-raguan, skeptis, ya, lebih ke arah keraguan-raguan di sini. Jadi kita kalau dalam keyakinan agama Buddha, sering di sini wicikicanya itu bisa sering muncul pada diri kita. Apakah benar sesungguhnya ajaran Buddha itu bisa membawa saya menuju ke pembebasan? Ya, ragu akan keajaran Dhamma. Ragu akan apakah benar pelatihan yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam meditasi itu bisa menuntun saya menuju ke pencapaian jana, maga, dan pala. Ya, ini dalam satu bentuk keraguan-raguan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apakah juga biku-biku yang sekarang membimbing saya itu benar biku-biku yang berqualified, memang biku-biku yang mempunyai kebaikan, ya. Jadi ini munculnya satu keraguan-raguan di sini. Jadi 4 sub kelompok daripada akusala cetasika, yang mulai dari moha catuka, lobatri, dosa catuka, dan entry. Inilah 14 akusala cetasikanya. Ya. Jadi
14 kesadaran, faktor-faktor mental yang selalu bersekutu dengan kesadaran-kesadaran yang tidak bermoral. Ini cuma 14, tetapi inilah yang senantiasa mempengaruhi kita setiap harinya, sehingga boleh katakan sepanjang harinya itu kita selalu berinvestasi di dalam hidup kita itu, menginvestasikan potensi kama buruk di dalam diri kita. Ya, dari pagi hari sampai malam hari, sepanjang hari, coba Anda bayangkan. Dalam 24 jam satu hari satu malam itu lebih kurang ada 86.400 detik. Ya, 86.400 detik itu, berapa detik diantaranya Anda menginvestasikan kama baik, berapa banyak waktu itu Anda menginvestasikan di kama buruk, potensi kama buruk atau kama baik yang Anda investasi di sana. Ya, jadi kita menghitung-hitung aja dalam 1 detik. Ya, dalam 1 detik dikatakan ada 1 triliun kesadaran yang muncul dan padam. Dalam 1 triliun kesadaran itu dia terdiri dari masing-masing dikatakan 1 kognitif kesadaran itu adalah sekitar 17 conscious moment, 17 citakana. Ya, jadi dalam 1 detik itu kira-kira ada sekitar 58.800.000 sekian ribu kognitif kesadaran muncul dalam 1 detik. Ya, 58.800.000 sekian ribu. Kalau dalam 1 kognitif kesadaran itu ada 7 jawana, ya ada 7 jawana, 7 kesadaran-kesadaran yang menghasilkan potensi kama. Jadi coba Anda bayangkan 58.000 sekian dikali dengan 7 itu hampir sekitar 400 miliar, ya, lebih kurang 400 miliar. Coba bayangkan dalam 1 detik kita menginvestasikan 400 miliar potensi kama yang akan menghasilkan akibat kamanya itu, baik di kehidupan ini, di kehidupan akan datang, ataupun di kehidupan kapan saja yang sampai ketika kita menjelang di Nibbana. Nah, jadi 400 miliar per detik, coba Anda kalikan 86.400 detik. Berapa banyak potensi kama yang sudah Anda investasikan di sana? Ya, hitung-hitung sendiri. Kalau kita menginvestasikan di kama baik, ya syukur sekali. Ya. Tapi kalau kita menginvestasikan di kama buruk, ya bayangkan akibatnya. Ya, Anda mengatakan, oh ada waktu saya berada dalam kondisi witimuta, di mana kesadaran-kesadaran muncul tanpa berhubungan dengan kognisi kesadaran. Ya bisa. Ya mungkin ketika Anda tidur. Anda berada dalam kondisi katakanlah bawangga cita yang muncul. Nah, namun terkadang di dalam tidur Anda begitu berantusiasnya kehidupan Anda, muncul juga mimpi-mimpi di dalam kehidupan Anda. Walaupun mimpi dikatakan itu tidak menghasilkan kama buruk atau kama baik, memang betul. Secara kekuatan kama itu sangat lemah sekali, boleh katakan hampir tidak berarti. Tetapi kalau kita lihat di Supina Witi, kognitif kesadaran mimpi kita katakan, yang dalam 1 kognitif kesadaran itu ada 5 jawana, ya, di mana 5 jawana ini sebenarnya bersifat sangat lemah. Namun di sana juga sesungguhnya ada potensi-potensinya. Ya walaupun kecil sekali ya, potensi yang sangat tidak berarti, tapi mempunyai potensi. Jadi kita lihat dalam sepanjang hari tersebut berapa potensi yang kita tanamkan, baik itu potensi yang baik ataupun yang buruk ya. Nah, jadi coba kita menghargai, marilah kita berinvestasi yang hal-hal yang baik di dalam waktu-waktu yang paling berharga, ya.
valuable moment ya, waktu-waktu yang sangat berharga ini. Mari kita investasikan dengan investasi yang baik. Ya, oke. Ini sudah 8.50. Saya rasa kita masuki ke sesi pertanyaan. Nanti minggu depan baru kita masuki ke Sobana Cetasika ya. Oke. Silakan kembali moderator. Terima kasih Pak Antoni atas ulasannya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Civeni nih, udah langsung raise hand. Selamat malam Pak Antoni. Liburnya udah kelamaan ya. 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 Civeni. Ya, saya izin bertanya nih Pak Antoni. Tentang mana itu kan dia juga ada kalau pembandingan kan juga ada di mana diri merasa lebih rendah dibanding yang lain. Ya. Nah, itu bagaimana istilahnya kemunculan dari mana tersebut karena dia merasa lebih bawah dengan dibandingkan terhadap Isa yang iri hati atau kecemburuan itu. Itu bagaimana mereka bekerjanya berdua itu perbedaannya bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang wicikica, itu kan juga termasuk keraguan-raguan terhadap kualitas biku yang membimbing. Itu apakah juga berjalan misalnya pada saat misalnya kita melihat bahwa seorang biku itu yang misalnya dia tidak menjalankan silanya dengan sempurna. Nah, baik itu masih bersifat gosip atau memang kita tahu betul-betul tahu. Kemudian kita otomatis kan dalam pikiran selalu berpikir, gimana dia bisa menjalankan apa yang disebutkan dalam sutta apabila dia tidak menjalankan sila dengan sempurna. Apakah itu juga termasuk di dalam wicikica? Karena kadang-kadang setiap kali tindakan pikiran baik apapun kan bisa dipengaruhi oleh persepsi-persepsi yang muncul seperti itu terhadap kualitasnya. Gitu. Ya, makasih Pak Antoni. Oke. Untuk yang mana, ya, mana kan terdiri dari 3, mana, ati mana, dan o mana. Ya. Jadi mana itu artinya suatu bentuk keangkuhan bahwa lihatlah aku. Ya. Ternyata aku sama hebatnya seperti kamu loh. Ya, kesetaraan. Ya, dan di sini jadi jangan memandang rendah aku bahwa aku juga setara dengan kamu. Kamu bilang kamu hebat, saya juga sehebat kamu kok. Nah, jadi itu dalam bentuk mana yang dikatakan yang kesetaraan. Kemudian ati mana, ya, suatu mana yang mengatakan bahwa kamu itu apalah, mana bisa banding dengan saya jauh lebih hebat dari kamu kok. Nah, jadi ini yang bersifat bahwa ati mana, saya itu lebih tinggi. Kemudian o mana. O mana itu artinya saya membandingkan dengan dia, ya. Namun terakhir muncul suatu kondisi ternyata saya tidak bisa jauh di bawah dia. Sehingga muncul yang dikatakan bahwa saya tidak sebanding dengan dia. Ya, ini yang dikatakan dengan omana. Jadi artinya mensetarakan diri dengan orang lain, menyangka diri dia lebih tinggi daripada orang lain, dan menganggap diri dia lebih rendah dengan orang lain. Ini yang dikatakan di dalam kelompok daripada mana yang muncul di dalam kelompok loba. Jadi ini selalu berhubungan dengan loba, karena awalnya itu ketika dia lebih, artinya dia mungkin kehidupan sehari-harinya ini selama ini dia tidak, dia melihat ada kelompok daripada orang yang hidup dengan cukup baik, dia pertama-tama muncul iri, tetapi karena sesuatu kondisi membuat dia suatu saat dia bisa bergabung dengan kelompok orang tersebut. Dia sudah mempunyai sesuatu yang setara, jadi artinya itu muncul juga mana bahwa saat ini saya setara dengan dia.
Namun ketika dia menjadi lebih dari orang lain, maka di mana? Namun ada kalanya ketika dia membandingkan dengan orang lain, ternyata dia berusaha juga tidak bisa. Ini juga bersekutu dengan loba, di mana loba ingin bersekutu, mencoba menyetarakan dengan orang lain, tapi tidak bisa. Akhirnya muncul ketidaksetaraan. Jadi ini juga yang disebut dengan omana. Jadi di sini lebih rendah dari orang lain. Ya. Kemudian wicikica, ya, wicikica ya memang dikatakan keraguan-raguan yang bersifat meragukan, skeptikal terhadap kalau di dalam keraguan-raguan di sini artinya dia berbeda dengan keraguan-raguan pada umumnya. Ya. Kalau misalnya ketika Anda ingin menuju ke satu tempat, ternyata dalam perjalanan Anda agak lupa jalan ini ada bercabang dua, saya harus melewati kiri atau yang kanan. Di sini bukan keraguan-raguan yang masuk ke dalam kelompok wicikica. Ya. Jadi keraguan-raguan di sini adalah keraguan-raguan terhadap terutama yang bersifat kepada keyakinan akan Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga pelatihan yang diajarkan. Jadi kalau kita ragu-ragu akan benarkah seorang Buddha itu betul-betul datang dengan kualitas-kualitasnya? Benarkah Dhamma yang diajarkan itu adalah setara? Nah, kemudian benarkah biku ini? Ketika kita berbicara dengan biku, ya, kita tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Memang kalau kita mempunyai satu penilaian atau satu harapan yang terlalu tinggi, ya, kita mengharapkan saya bisa belajar atau berada di bawah bimbingan daripada seorang Arya Sangga misalnya, ya. Berarti dalam hal itu kita menginginkan seorang biku yang betul-betul murni dengan moralitas yang sangat-sangat murni. Ya, bisa mencapai ke tingkat kearyaan, bisa mencapai ke tingkat kesucian. Apakah semua biku itu bisa mencapai ke sana? Ini juga tergantung parami mereka, tergantung bagaimana dia berlatih, tergantung bagaimana dia menjalankan winaya beliau. Jadi ada baiknya, ya. Ada baiknya kita mencoba ketika bertemu dengan seorang sangga, kita tidak peduli apakah ini sangga itu adalah seorang sangga yang menjalankan moralitas dengan baik, punya kemampuan mendidik yang baik atau tidak. Ya, yang penting kita melihat bahwa ketika dia bisa menjalankan kehidupan seorang samana, setidak-tidaknya, ini kalau menurut persepsi pribadi saya, ya, pendapat pribadi saya, setidak-tidaknya kita juga sudah harus mengagumi beliau, paling tidak dia sudah menang satu tahap dibanding saya, dia mempunyai keberanian untuk maju sebagai seorang sangga. Itu salah satu. Atau kalau ketika Anda bertemu dengan Sayale, ya, Anda banyak orang mengatakan Sayale ini pelatihannya nggak bagus, ini gini-gini. Jangan. Setidak-tidaknya Anda menganggap begini. Saya bermudita cita dia bisa menjadi seorang Sayale, dan saya juga harus kagum kepada dia. Setidak-tidaknya dia berani melepaskan mahkota rambut dia dengan saya. Ya, ini salah satu. Mengenai dia menjalankan winaya secara murni atau tidak, itu masing-masing biarlah dia yang menerima semua hal-hal yang dia jalankan. Kalau dia menjalankan dengan baik, dia juga akan mendapat baik. Kalau dia kurang menjalankan, akhirnya dia juga yang tidak mendapat, kurang mendapat. Jadi mengenai pemahaman pengetahuan dia, kalau seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha,
Bahkan kata-kata saya juga Anda jangan langsung percaya, namun Anda buktikan dulu, cari tahu dulu apakah ini benar atau tidak. Kalau ini adalah benar dan sesuai dengan apa yang Anda inginkan dan sesuai dengan kehidupan Anda, ya Anda baru menerimanya. Juga kalau ketika biku yang kita melihat dalam kehidupannya yang mempunyai mungkin menjalankan winaya yang kurang begitu baik, ya kita hargai dia sebagai seorang biku, itu aja. Dia seorang biku, dia seorang sangga, setidak-tidaknya adalah dia masuk dalam kelompok sangga. Kita menghormati di sangganya, ya. Jadi bukan ke dalam pribadi seseorang apakah dia menjalankan winaya atau tidak, itu masing-masing. Kemudian mengenai pengetahuan dia. Kalaulah memang kita mengetahui, ya, seorang biku itu sesungguhnya sebaiknya, maka kalau saya katakan di dalam para biku sangga yang saya tahu selama ini di kelompok Pak Au, dulu pernah selalu menekankan kalau seorang biku itu ingin menjawab sesuatu, ya, usahakan selalu merujuk kepada Tipitaka Dara, jangan merujuk kepada persepsi pribadi. Nah, ketika Anda tidak mengetahuinya dan Anda meranggap bahwa saya mempunyai suatu jawaban yang kira-kira sesuai, kayaknya sesuai, Anda juga dapat mengatakan ini menurut pendapat pribadi saya. Ini pendapat saya. Jadi bukan sesuai dengan sejauh yang saya ketahui dengan kemampuan saya dan ini merupakan pendapat pribadi saya, ini begini. Ya, kalau salah tolong dicek. Dan kalau Anda tahu yang benar, silakan beritahu saya. Harusnya seyogianya begitu. Jangan ada seperti sering ada seorang biku yang selalu mengingatkan kami bahwa sekarang ini banyak ada orang yang selalu berkomentar berdasarkan pandangan-pandangan pribadi, itu sebagai pandangan Buddhis. Ya, padahal ini adalah pendapat dia, tapi dia mengatakan inilah ajaran Buddha. Ini jangan sampai begitu. Inilah yang saya katakan. Jadi kualitas seorang biku itu kita usahakan selalu menghargai aja. Cuma dalam hal misalnya kita berlatih, kita bisa mencoba mempelajari, mencari guru-guru yang memang betul-betul baik. Ya, guru-guru yang menjalankan moralitasnya dengan baik. Ya, baik, misalnya ketika Anda, ya katakanlah Anda pergi ke center-center yang mempunyai guru-guru besar, Anda berusaha untuk mencari guru-guru yang lebih baik. Itu adalah hal yang baik, ya. Jadi juga jangan terlalu memikirkan ke dalam winaya-winaya juga atau gimana. Terkadang juga ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan seorang biku itu juga dia gimana saya katakan ya, menjalankan kehidupan di sekebikuannya itu ada hal-hal yang kurang leluasa, ya. Nah, jadi sehingga kita melihat seolah-olah dia tidak terlalu menaati aturan-aturannya, ya. Misalnya seorang biku yang Anda lihat sekarang banyak, ya. Pada umumnya banyak biku-biku juga sudah mengikuti perkembangan zaman, memegang handphone dan segalanya, ya. Nah, jadi di sini kita dikatakan banyak orang seharusnya seorang biku itu tidak boleh memegang handphone dan segala. Ini kita serahkan kepada masing-masing. Ya, pada umumnya kalau kami waktu di center meditasi, memang para biku itu kebanyakan tidak memegang handphone, tapi ketika mereka keluar untuk tugas di luar, terkadang karena suatu kondisi mengharuskan mereka harus mempunyai alat untuk komunikasi. Ya. Saya rasa inilah Cik Feni, sebagian yang terakhir itu banyak merupakan pendapat-pendapat yang bersifat pribadi saya juga. Oke?
Ya, Terima terima kasih Kak kasih. Antoni. Ya, sama-sama. Ya, Silakan Ko Harjoyo. Silakan. Ya, terima kasih waktunya. Pak Antoni, Ya. saya mau tanya tentang yang aku salah cetasika. Itu sebetulnya sepertinya moha sama diti itu kan berdekatan. Terus udaca dengan kukuca ini juga sepertinya juga berdekatan. Tapi apa yang jadi pembedanya yang lebih jelasnya? Antara moha dan diti, udaca dan kukuca. Terima kasih Pak Antoni. Ya. Sebenarnya nanti di sini ini banyak beberapa hal yang kelihatannya seolah-olah sama, namun sesungguhnya mereka harus berbeda, ya. Jadi kalau untuk mengetahui semuanya secara jelas, ya, nanti di buku coba Ko Harjoyo coba juga bisa membacanya. Coba pelajari ini berdasarkan 4 cara memahami semua fenomena-fenomena di Abhidhamma. Jadi selalu kita mencoba untuk mempelajari berdasarkan lakana, rasa, pacupatana, dan padatana. Jadi mempelajari berdasarkan lakana, karakteristik, ya, rasa, fungsi, pacupatana, manifestasi, padatana, sebab terdekat kemunculannya. Jadi kita selalu berdasarkan karakteristik, fungsi, manifestasi atau penjelmaan, dan juga proximate cause, ya, faktor terdekat yang menjadi penyebab kemunculannya. Jadi kalau kita lihat daripada masing-masing karakteristik nanti kita akan lihat udaca dan kukuca, ya. Anda lihat di sini, udaca itu kan lebih bersifat kegelisahan, ketidaktenangan. Sedangkan kukuca itu bersifat penyesalan. Ini udah pasti berbeda. Ya, mengenai diti dan moha itu berbeda. Kalau moha dia lebih bersifat kegelapan batin, ya. Jadi batin itu cenderung tidak mengetahui, dipengaruhi oleh dilusi, ya. Selalu dalam bentuk ada, dikatakan orang bilang kebodohan batin, ya, ketidaktahuan batin. Nah, kalau diti di sini bukan ketidaktahuan, tapi memandang secara tidak benar. Jadi artinya ditigata sampayutam bersekutu dengan pandangan salah. Jadi dia bersekutu dengan pandangan salah. Artinya pandangan salah di sini yang kita katakan dengan micaditi, ketika sesungguhnya kita menyadari, kalau dalam tingkat yang lebih tinggi, ya, micaditi itu artinya kita menyadari bahwa sesungguhnya bahwa semua pencapaian untuk menuju ke kebebasan itu, ya, semuanya itu adalah kehidupan semua berhubungannya untuk melepas itu. Hal-hal yang kehidupan ini adalah sangat menderita, ya. Bahkan keinginan untuk terlahir di alam Brahma, terlepas dari 4 alam penderitaan pun saja, itu juga termasuk ada bersekutu dengan diti, bersekutu dengan pandangan salah, menganggap bahwa kelahiran di alam Brahma itu sudah hal yang baik, ya, tidak selamanya, ya. Jadi ini artinya dia bersekutu dengan pandangan salah. Atau ketika Anda melihat bahwa saya ingin memiliki kekayaan, dengan kekayaan itu saya akan merasa senang, itu Anda menganggap itu adalah hal yang benar, tapi secara kebenaran hakikinya itu adalah pandangan yang tidak benar. Karena semua hal yang bersifat kesenangan duniawi itu adalah bersifat anicca, dukkha, dan anatta, itu tidak menyenangkan, tidak kekal. Mana ada kesenangan di dunia ini yang bersifat kekal? Semua. Ketika Anda memiliki sesuatu pun, itu juga adalah penderitaan. Kenapa? Ketika Anda miskin, Anda tidak mempunyai apa-apa, Anda merasa Anda susah. Kalau ketika saya nanti memiliki banyak
kepemilikan banyak harta, Anda malah merasa Anda senang. Justru pada saat itu Anda merasa itu adalah penderitaan. Kenapa? Ketika Anda memiliki, Anda menjadi muncul suatu kekhawatiran akan kehilangan apa yang Anda miliki. Jadi di sini juga sebenarnya adalah duka. Jadi ini DT ya, pandangan yang tidak sesuai. Oke, Pak Harjoyo. Terima kasih Pak Antoni penjelasannya. Oke. Masih ada? Ya, kalau enggak tadi kembali ke pertanyaan awal dari Ko Harjoyo ya. Oke, coba ulangi pertanyaan yang terakhir Ko Harjoyo yang tadi di awal itu Anda bertanya. Terima kasih Pak Antoni, waktunya juga Pak Rodes. Jadi seorang indigo tanpa dia tahu itu siapa yang sudah meninggal, tapi dia bisa menggambarkan dengan jelas bahwa ini orang yang meninggal adalah ini, dan orang ini yang meninggal ini menggunakan medium untuk menceritakan apa yang dia punya pesan ke sanak keluarganya. Dan apa yang diceritakan itu berkecocokan begitu, Pak Antoni. Nah, dalam hal ini adalah yang sempat yang Pak Antoni katakan, dia mungkin sudah masuk di peta atau apa, tapi kan melekat. Cuma masalahnya bagaimana dia masih kesadaran masih begitu kuatnya, dia melekat dan dunianya kan berbeda. Tapi dia masih bisa melakukan satu komunikasi. Apakah ini ada sesuatu yang benar? Karena kan dalam ajaran Buddhis kan tidak ada yang cerita begitu. Ada. Tunggu, saya agak lupa sedikitnya. Braja... Tiba-tiba lupa namanya. Yang permaisurinya dalam kehidupan sehari-harinya itu selalu melakukan perbuatan bajik, ya. Dia selalu sepanjang hari hidupnya itu selalu, tetapi karena suatu hari dia pernah melakukan suatu perbuatan buruk, ya, dan kemudian diketahui oleh sang raja, dan sang raja menanyakan apa yang kamu lakukan. Dia berbohong kepada suaminya bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Jadi sepanjang harinya hidupnya itu dia melakukan hal-hal yang sangat baik sesungguhnya. Namun ketika dia meninggal dunia, dia terlahir di alam peta. Ya, terlahir di alam peta. Pada saat itu sang raja ada bertanya kepada Buddha, Buddha, kemana gerangan istri saya terlahirkan? Jadi sesungguhnya sesuai dengan keyakinan daripada sang raja, istrinya pasti akan terlahir di alam bahagia karena sepanjang hidupnya itu melakukan perbuatan baik. Ya, tetapi karena salah satu perbuatan buruk yang menyebabkan dia terlahir di alam peta, pada saat itu Buddha selalu membuat sang raja tiba-tiba lupa, tidak bertanya tentang istrinya lagi. Jadi sampai selama 7 hari, ya, baru hari ke-7. Jadi selama ini di mana sang permaisuri yang terlahir di alam peta dikatakan bahwa di dalam kerajaannya tersebut selalu mengadakan suatu perbuatan-perbuatan baik, dan supaya artinya si permaisuri bisa terlahir di alam bahagia. Jadi permaisuri ini sesungguhnya ini ingin datang untuk menerima pelimpahan jasa yang dilakukan oleh keluarganya. Artinya kalau dia menerima perbuatan baiknya dengan mengatakan sadu, dia akan terlahir di alam bahagia langsung sesungguhnya. Nah,
Jadi karena di sini karena dia terlahir di alam peta, dibawa oleh kerabat-kerabat petanya, bawa menjauhinya, sehingga dia tidak bisa mendekati ke keluarganya, melakukan penjelajahan. Pada saat dia terlahir menjadi peta, dia juga sangat ingin dekat dengan keluarganya. Sesungguhnya dia tahu sebenarnya. Jadi di sini boleh katakan seseorang yang terlahir di alam peta, baru terlahir di alam peta, dia karena kemelekatan kepada keluarganya itu yang masih sangat kuat, ya, sehingga pada saat itu begitu dia meninggal dunia, artinya baru sepersekian detik yang lampau, ya. Jadi dia masih mempunyai pemikiran yang cukup dekat dengan kondisi keluarga dia. Ya, karena dia juga terlahir di dalam kondisi di dalam lingkungan keluarga dia. Jangankan di alam peta, ya. Ketika seseorang terlahir di alam binatang pun, karena kalau kemelekatannya yang masih kuat, dia akan juga tahu akan kondisi kehidupan lampaunya. Seperti Todea, ya. Todea yang terlahir menjadi seekor anjing di rumah dia, ya. Karena kemelekatan dia kepada kehidupan lampaunya sebagai Todea dan akan kemelekatan kepada hartanya dia, sehingga dia terlahir menjadi seekor anjing di rumah dia yang selalu melekat kepada harta dia. Dia selalu menjaga di mana harta-harta dia yang dia tanam di bawah tanah yang anaknya tidak tahu. Nah, jadi artinya bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana makhluk-makhluk yang baru terlahirkan dengan kemelekatan yang sangat kuat pada kehidupan lampaunya yang sangat kuat, ini cenderung, ya, akan terlahir menjadi peta, ataupun kadang ada yang terlahir jadi binatang yang masih sangat kuat dengan kondisi lampaunya. Jadi kalau kita katakan tadi indigo yang mengetahui kondisi, dia dapat mengetahui orang yang memberitakan ini bagaimana kecocokan dengan kondisi tersebut, ya. Ini saya kurang jelas, ya. Saya kurang tahu gimana sebenarnya cara bekerjanya itu seorang indigo itu untuk mengetahui, ya. Karena sesungguhnya indigo itu mengetahui hal tersebut bagaimana. Ya, ini yang sampai saat ini saya belum pernah mempelajarinya. Namun tidak tertutup kemungkinan sejauh pandangan pribadi saya, tidak tertutup kemungkinan banyak orang-orang yang misalnya dikatakan sebagai orang-orang pintar atau orang apa yang mengetahui kondisi daripada orang yang meninggal dunia tersebut dari kata-kata yang kita ucapkan kepada beliau menangkap. Dia ya mungkin dia banyak berbicara dengan kita dari ucapan-ucapan kita dia mungkin bisa menangkap, ya. Jadi dari sana juga dia bisa menceritakan sesuatu yang cocok sesuai dengan pemikiran kita. Itu ada, kalau menurut saya ada kemungkinan ke sana, atau juga ada kemungkinan, ya, saya nggak tahu, mereka menggunakan kekuatan dari makhluk-makhluk alam bawah, katakanlah mungkin kekuatan Asura misalnya, dengan kemampuannya itu berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di dalam Asura, di mana Asura tersebut kan sudah mengetahui kehidupan lampau daripada orang tersebut. Artinya dia udah hidup cukup lama dan lebih mengetahui. Jadi dia yang menjelaskan tentang hal tersebut, atau Asura tersebut mengetahui peta tersebut yang terlahir di sana. Pak Asura kan dapat melihat peta itu tersebut, sehingga dia bisa bercerita kepada dia tentang peta tersebut. Ya, saya rasa kalau menurut saya sih, pribadi saya sih kira-kira begitu sih, Ko Harjoyo. Iya, saya mungkin ada sependapat yang kedua, karena yang dia ceritakan itu adalah dia tidak tahu orang yang meninggal dan juga tidak pernah diberitahu kondisinya seperti apa. Dia hanya menceritakan yang dia lihat. Bahkan dia mengatakan, sebenarnya ada kecocokan kalau dari sudut Buddhis, dia bilang, waktu saya tanya, apakah waktu orang yang sudah meninggal di alam apa itu sama atau tidak dengan orang yang hidup sekarang ini? Dia bilang berbeda sekali.
Jadi kalau umpama di sana itu di sini 1 hari, di sana 1 menit atau apalah, pokoknya dia di sana kan panjang sekali waktunya. Bahkan dia mengatakan orang yang meninggal itu kadang dia belum sadar sampai sekian minggu dia baru sadar. Kenapa? Pada waktu dia itu kebiasaan dia mencuci air tangannya, itu airnya itu tidak tertampung di tangan, tetapi jatuh. Sehingga pelan-pelan dia mulai sadar bahwa oh ternyata yang bersangkutan itu sudah meninggal. Itu yang gambaran yang diceritakan oleh Indigo yang saya dengar secara langsung begitu, Pak Antoni. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Jadi ini saya juga kurang tahu ya. Memang dalam tradisi-tradisi Tionghoa juga banyak ya. Banyak juga cerita-cerita, kisah-kisah yang begitu ya, di mana orang yang meninggal pada hari ke-7 keluarganya itu harus membuat kue waji ya, kue waji. Jadi itu nanti bisa dipersembahkan di hari ke-7. Jadi ketika di hari ke-7 tersebut orang yang meninggal tersebut dikatakan nanti akan mengambil kue wajib tersebut, dan ternyata dia tidak bisa diambil, dia baru merasa kulitnya itu menempel di wajib tersebut. Sehingga dia melepuh, dia tahu oh, ternyata saya udah meninggal. Ini semua dalam bentuk cerita-cerita tradisi ya, tapi ya kita juga tidak tahu apakah benar demikian, saya nggak tahu ya. Jadi memang makanya salah satu yang dikatakan indigo atau salah satu lagi yang dikatakan hipnosis itu juga saya tidak terlalu jelas bagaimana bekerjanya. Jadi bagaimana di batin dia bisa mengetahui. Kadang hipnosis itu luar biasa ya. Hipnosis itu ada yang sangat boleh katakan nyata ya, terasa nyata sekali. Walaupun sebenarnya kita belum tahu sejelas bagaimana. Kalau Anda mungkin mau tahu tentang cerita-cerita tersebut, ada satu buku yang sangat bagus ya tentang hipnosis. Itu Many Mention, menceritakan tentang seorang yang bernama EKGC. Ini bagus sekali. Jadi sebagian ceritanya dia masuk dalam hipnosis itu menolong seseorang yang sakit ya, menolong seseorang yang sakit itu bukan di mana banyak penyakit-penyakit yang sudah tidak tersembuhkan secara medis akhirnya tersembuhkan oleh beliau. Jadi dikatakan dia EKGC ini ketika dia mau menolong seseorang, dia masuk dalam kondisi terhipnosis, dia masuk, kemudian dia melihat kira-kira penyakit yang diderita orang ini penyakit apa, dan apa yang menjadi penyebab penyakit tersebut, dalam arti dihubungkan dengan karma lampau. Jadi dia mencoba untuk melihat kehidupan lampau orang ini pernah berbuat kesalahan apa sehingga akibatnya dia menjadi menderita penyakit tersebut. Jadi dengan cara dia melihat, mengetahui sebab yang lampau, dia memberitahukan kepada keluarga daripada pasien tersebut sehingga mereka mencoba untuk melakukan perbuatan bajik yang untuk melemahkan ya, sebagai upapilaka kama, melemahkan akibat kama yang disebabkan oleh kama lampau tersebut, dan banyak yang sembuh ya. Ini bukan cerita, tapi ini yang kisah yang dikatakan kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat ya. Bukunya itu ada Many Mention. Nah, jadi kadang hipnosis itu cara bekerjanya itu kita juga nggak tahu gimana sesungguhnya cara bekerja. Seseorang yang masuk dalam trance ya, trance atau dalam kondisi itu gimana bekerjanya. Juga ada orang yang dikatakan yang masuk dalam kondisi kerasukan. Sebenarnya yang kerasukan itu gimana? Sampai saat ini juga jujur, saya sendiri tidak tahu apa itu kerasukan. Bagaimana ada makhluk yang bisa masuk ke dalam diri seseorang lain, itu saya nggak tahu. Ataukah dia hanya mempengaruhi proses komunikasi orang tersebut atau gimana? Ini juga saya kurang jelas ya. Jadi banyak hal-hal yang ini yang di luar daripada
ajaran-ajaran Sang Buddha, di mana saya juga tidak berani memberikan pandangan-pandangan berdasarkan agama Buddha. Juga secara pandangan pribadi juga saya juga ada yang banyak yang kurang jelas. Oke, Kak Harjoyo. Baik, terima kasih Pak Antoni. Yuk, sama-sama. Ya, masih ada? Ya, silakan, masih ada pertanyaan. Tapi kan kalau Peta dan Dewa itu kan kelahirannya spontan ya, salah satu yang perlu kita apa juga pantang ya. Ya. Kalau Dewa dikatakan mereka kelahirannya mereka itu adalah Opapatika Patisandi, kelahiran secara spontan, ya langsung terlahir. Kalau 4 alam penderitaan, ya, Peta dan Asura, ada yang Opapatika Patisandi. Pertama awalnya Opapatika Patisandi, Asura juga. Namun juga ada yang termasuk ke dalam Samsedaja Patisandi, ya, secara Andaja Patisandi, Samsedaja Patisandi, atau yang terlahir dengan dari dalam rahim. Ada. Jadi ada Asura juga yang berkeluarga, berpasang-pasangan. Ya, Peta juga dikatakan ada yang berpasang-pasangan. Jadi ini kita tidak semua yang berdasarkan Opapatika Patisandi. Manusia pun dikatakan yang ada manusia yang secara Opapatika Patisandi. Jadi yang kelahiran secara spontan. Nanti ada kisah-kisahnya. Nanti ketika kita ke sana kita baru lihat bagaimana kisahnya. Baik, Pak Antoni. Ya. Saya ada satu pertanyaan sih sebenarnya. Kalau secara garis besar beda cita dengan cetasika itu kira-kira gimana ya Pak Antoni? Secara garis besar perbedaannya? Ya, perbedaannya ya satu kesadaran yang mempunyai karakteristik untuk menyadari objek, ya menyadari objek. Sedangkan kalau faktor mental dia mempunyai secara umum ya, faktor mental itu mempunyai karakteristiknya itu ya itu tadi Kupada, Eka Niroda, Eka Labana, dia selalu muncul bersama dengan cita, mempengaruhi cita menjadi baik atau buruk ya. Kemudian dia padam bersama cita. Ya, itu kalau untuk objek sama, landasan sama. Jadi secara umum kalau perbedaannya itu kalau tadi saya katakan antara air dengan jata warna. Jadi artinya pada dasarnya cita itu adalah bersifat netral, ya. Dia bisa menjadi buruk atau baik ataupun netral juga nanti karena faktor-faktor yang mental yang mempengaruhinya. Jadi dikatakan dia ketika dia bersekutu dengan faktor mental yang buruk, akhirnya dia menjadi kesadaran yang buruk. Ketika dia bersekutu dengan faktor mental yang baik, ya dia menjadi baik. Dengan kata lain kayak Domanasa, Somanasa itu udah bersekutu dengan faktor mental belum itu? Ya pastilah. Tidak berarti. Pasti bersekutu. Nggak mungkin bisa dikatakan sudah menjadi Domanasa Sahagatam, ya. Patiga Sampayutam, Asangkarika, Sasangkarika itu udah pasti bersekutu. Kenapa? Karena dia berarti paling tidak Domanasa udah pasti bersekutu dengan dosa. Artinya dosa di sini udah bersekutu dengan dia. Ketika dia bersekutu dengan dosa, dia pasti bersekutu dengan moha. Karena moha satuka itu muncul di dalam akusala. Nah, kemudian kalau kita katakan Sasangkarika di sini, Sasangkarika dia mesti ada dorongan. Jadi dorongan, kenapa dia perlu dorongan? Karena di sini ada kemalasan dan kelambanan di sini. Berarti dia juga udah bersekutu dengan tina dan nida. Nah, jadi di sini jelas bahwa ya, kesadaran itu harus bersekutu dengan faktor mentalnya itu baru dia bisa muncul sebagai kesadaran yang muncul ke permukaan. Oke.
Ya, baik, Pak Antoni. Ya, oke. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa juga udah 9.30 ya. Ya. Oke, kembali ke moderator. Ya, terima kasih atas ulasan yang cukup jelas dari Pak Antoni, dan juga ya terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah bergabung di diskusi dan juga Dhamma kelas pada malam ini. Selanjutnya kita akan melimpahkan jasa untuk semua makhluk, semua makhluk yang berhubungan agama dengan kita. Dan untuk itu akan saya pandu beberapa kalimat perenungan singkat ya. Baiklah, marilah kita bersama-sama memusatkan perhatian untuk melimpahkan jasa Sabe Sata Sukito Suki Hontu, Awera Hontu, Abya Paja Hontu, Aniga Hontu, Suki Atanam Pariharantu, Idame Mata Pitunang Hontu, Sukita Hontu Mata Pitaro, Idame Niatinam Hontu, Sukita Hontu Niatayo, Idame Guru Pajaya Carianang Hontu, Sukita Hontu Guru Pajaya Cariya, Idam Saba Dewanang Hontu, Sukita Hontu Sabe Dewa, Idam Saba Petanang Hontu, Sukita Hontu Sabe Peta, Idam Saba Weran Nang Hontu, Sukita Hontu Sabe Weri, Idam Saba Satanam Hontu, Sukita Hontu Sabe Sata. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga semua makhluk dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada ibu dan ayah saya. Semoga ibu dan ayah saya berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga saya. Semoga sanak keluarga saya berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada guru saya. Semoga guru saya berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada semua dewa. Semoga semua dewa berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada semua makhluk peta. Semoga semua makhluk peta berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada semua musuh. Semoga semua musuh berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah kita tutup. Sebagai informasi, untuk mendapatkan video bisa mengunjungi link channel YouTube kita di JMB_8. Demikian, kita kembalikan kepada Pak Antoni untuk menutup. Dan sampai ketemu Ya, Bapak Ibu. Minggu depan. Terima kasih. Jadi Terima sampai kasih. minggu depan ya. Oke. Ya, Terima kasih Pak Antoni. Ya. Terima kasih Korodes. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih kok. Ya, makasih sama-sama. Makasih Kak Antoni, makasih Korodes, teman-teman Terima semua. kasih Pak Antoni. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Antoni. Malam. Iya. Terima kasih. Malam Kak Antoni malam. Yuk kita tutup ya. Makasih.